doa. Baiklah kalau begitu kita buka saja dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim seperti tadi. Nanti jamnya hanya sampai jam 5:30 ya, 6:30 ya, jam 6:30 itu saya ke rumah sakit nanti agak pagi ini karena nanti siang sedikit ini ada acara ya ke rumahnya Bu Novi, ada kajian di sana, ketemuan dengan ibu-ibu ahli kelas barangkali seperti itu. Jadi bagi waktu paginya ke rumah sakit, kemudian langsung ya ke tempatnya Bu Novi. Insya Allah pada kali lain kita nanti bisa waktunya agak lebih panjang. Monggo dimulai saja membaca Al-Quran. Monggo Bu, yang bertugas. Ya, Nawati. ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mu'min ayat 58 sampai 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Walladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatazakkarun. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Iya. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Marlinawati Medan sudah membaca Al-Quran dengan baik sekali. 3 ayat, yaitu ayat yang 58, 59 dan 60 ya. Pada ayat kelompok ayat ini Allah menjelaskan orang kafir itu digambarkan oleh Allah dengan orang buta, orang beriman itu digambarkan oleh Allah dengan orang yang melihat. Tentu tidak sama antara orang buta dan orang melihat. Kalau orang buta itu tidak mengerti ke arah mana perjalanannya menuju lubang, jurang, atau menuju tempat yang baik. Ya, sedangkan orang yang melihat itu persis tahu
kemana dia harus pergi dan tempat apa yang paling menguntungkan. Ya. Oleh karena itulah Allah membuat perumpamaan ini supaya mereka gampang untuk menerima pelajaran tata nasihat agama ini. Wa ma yastawi, dan tidak sama al-a'ma, orang-orang yang buta, yakni orang yang kafir. Ya, kalau dikasih tahu itu tidak mau tahu. Ya, seakan-akan telinganya buntu, matanya buta. Ya, maka dari itu masaluhum kamasalillah distauqadanaron. Umpaan mereka orang munafik ini, ya, sebenarnya seperti orang yang menyalakan api. Falama adaatna haulahu, setelahnya api itu menerangi sekitarnya, kemudian kelihatan, semuanya kelihatan, maka dia berpaling dari yang dilihat itu, karena dilihat berupa kebenaran, kesulitan, apa-apa saja, ya, larangan Allah, ini haram, ini dilarang, ya, sehingga hawa nafsunya tidak bisa dipuaskan, maka dilepaskan iman yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, akhirnya jadilah dia kafir. Ya. Kemudian zaballahu binurihim. Kemudian Allah memadamkan cahaya mereka. Api yang tadinya menyala, kelihatan segala-galanya, maka akhirnya api itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gelap gulita yang sangat gelap sekali. Zaballahu binurihim wa tarakahum, kemudian Allah tinggalkan mereka, tidak diberi hidayah lagi. Fi dzulumatin, dalam keadaan kegelapan, la yubsirun, tidak bisa melihat. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat nomor 2 ayat 17. Jadi nanti kalau kita lihat ayatnya 17, ya. Sehingga ayat 18 Allah mengingatkan sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Mereka itu bagaikan orang-orang buta tuli, ya, bisu, ya. Karena tidak bisa mengatakan kebenaran, tidak bisa mendengarkan petunjuk dan nasihat, ya. Mereka tidak akan bisa kembali lagi seperti dulu mendapat petunjuknya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat-ayat yang ayat yang ke-58 ini Allah menjelaskan orang kafir dengan orang yang beriman. Wa ma yastawi, dan tidaklah sama al-a'ma, orang-orang buta, yaitu orang kafir, wal basir, dan orang-orang yang melihat, yakni orang-orang mukmin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman wa amilus shalihat, dan mereka senantiasa berbuat baik, beramal soleh tatkala hidup di dunia ini. Walal musyi, dan mereka adalah orang-orang yang ini, ya, tidak melakukan kejahatan tentunya, ya. Orang-orang beriman dan beramal soleh, walal musyi, dan mereka tidak pernah berbuat jahat, maka itu tidak sama tempatnya nanti di surga, tidak sama. Namun demikian sudah diterangkan begitu jelas, kata Allah Ta'ala, qalilam ma tadzakarun, sedikit sekali orang yang menyadari, mengambil pelajaran dari apa yang mereka alami itu. Karena itulah mereka mendustakan hari pembalasan. Tidak percaya yang diterangkan Nabi bahwa nanti kiamat akan terjadi. Sampai mereka itu mengatakan berarti kan di dalam surat An-Naba itu, amma yatasa'alun, tentang apakah mereka bertanya-tanya, ya, anin nabail azim, tentang berita yang sangat besar, yaitu hari kiamat akan terjadi, orang yang mati akan dihidupkan kembali, akan diberi balasan dan seterusnya, ya. Itu nabail azim, ya. Ini, ya. Jadi Allah Ta'ala kemudian menjelaskan di ayat 59, inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu la raiba, la ayatun, pasti akan datang. Akan datang pada saatnya yang telah ditentukan oleh Allah, dan hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada makhluk selain Allah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, ya. La raiba fiha, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti datang, percaya datang, tidak percaya datang. Ada kiamat kecil, kematian, atau terjadinya bencana, ya, kemudian tsunami dan lain-lainnya, merupakan kiamat-kiamat kecil, tidak seluruh alam semesta itu hancur. Walakin aksarun nasi, akan tetapi kebanyakan manusia la yu'minun, tidak mau beriman, tidak mau percaya dengan apa yang diberitakan oleh Allah kepadanya, ya. Allah menawarkan meskipun demikian, kalau mereka itu mau bertobat kepada Allah, tobatnya tadi mau diterima. Dosa apapun asalkan bertobat, termasuk dosa syirik, ya.
Bahkan Allah akan mengijabah setelah dia jadi beriman itu apa yang diinginkan oleh dia. Ya, yang mau berkehendak kepada Allah, menginginkan sesuatu kepada Allah akan dikabulkan. Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Allah berfirman atau Rabb kalian berfirman, ud'uni, ya, berdoalah kamu kepadaku. Ingat, tapi doa itu ibadah. Jadi beribadahlah kepadaku. Astajib lakum, tentu aku akan kabulkan, akan terima. Ijabah itu diterima, ya, yaitu ibadahmu, meskipun dulu asalnya kafir. Astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, ya, ibadati sayadkhuluna jahannama, pasti nanti akan dimasukkan dalam neraka jahanam, ya, dakhirin, dalam keadaan hina ya. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu akan justru dimasukkan dalam neraka dalam keadaan hina. Dan ingat, Nabi kita sudah menjelaskan bahwa doa itu akan pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hanya saja tentunya ada syarat-syaratnya. Kalau syarat sudah dipenuhi, pasti dikabulkan. Hanya saja Allah mengabulkan doanya seseorang itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Apa bentuknya pengabulan itu jangan kita minta, ya, menentukan. Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Kapan dikabulkannya itu juga Allah yang menentukan waktunya yang terjadinya. Itulah Allah yang Maha Kuasa, dia memang menjanjikan pasti dikabulkan. Ada kalanya orang berdoa dikabulkan sesuai dengan permintaan. Minta kaya, minta, ya, punya kendaraan, rumah bagus dan lain, diberi oleh Allah Ta'ala sesuai permintaan. Itu adalah pemberian yang kecil dari Allah Ta'ala. Karena yang biasanya manusia minta urusan dunia, dan urusan dunia itu mata'ul qalil, kesenangan yang sedikit, ya, sama sekali, ya, dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Karena kalau Nabi bersabda perumpamaan dunia dan akhirat, ya, kehidupan dunia seperti orang memasukkan telunjuknya di lautan yang lepas, kemudian air yang menempel pada jarinya itulah kehidupan dunia, sedangkan lautan yang luas lepas itu adalah kehidupan akhirat. Maka dari itu tatkala kita berdoa, kemudian dikabulkan di dunia, ya, saja itu kecil. Maka orang-orang kafir itu kalau berdoa ya diberikan aja langsung oleh Allah Ta'ala. Karena di akhirat nanti tidak dapat apa-apa. Rasulullah pernah bersabda tatkala berjalan-jalan bersama-sama sahabat, melihat seekor kambing yang congek itulah, ada kambing yang cacat, ya. Mati, kambing itu sudah mati. Kemudian Rasulullah mengungkit-ungkitnya atau mungkin memukulkan dengan tongkatnya itu sambil menawarkan kepada para sahabat ini, adakah di antara kalian yang mau membelinya 1 dirham saja? Para sahabat langsung, tidak ya Rasulullah, tidak ada di antara kami satu pun yang membeli 1 dirham. Kalau kamu gratis saja, suruh bawa pulang, bagaimana? Demikian pun juga gratis. Saya tidak akan menerimanya, atau kami semua tidak ada yang mau menerima. Jangankan dia sudah jadi bangkai, masih hidup pun, ya, kami dikasih itu, ya, kami tidak mau, karena kambing itu ada kambing yang congek, kambing yang buruk gitulah, ya, cacat, ya, seperti itu. Kata Nabi kemudian selanjutnya, demi Allah dan mengatakan, ya, dunia ini di hadapan Allah, ya, itu sangat hina sekali, ya. Seperti bangkai ini. Seandainya dunia itu di hadapan Allah itu ada nilainya, sekecil sayap seekor nyamuk misalnya. Nah, kalau timbangan bobotnya itu, maka orang-orang kafir itu tidak akan diberi makan dan tidak akan diberi minum. Kalau memang dunia itu berharga. Maka karena hinanya dunia, rendahnya dunia, maka orang-orang kafir itu justru diberi banyak. Karena setelah itu selesai, mereka tinggal merasakan balasannya di akhirat kelak. Oleh karena itulah, kalau kita berdoa diberikan dunia, kalau orang mukmin itu hanya 10%. Yang 90% nanti diberikan di akhirat. Ya. Kalau orang kafir, seluruhnya kalau minta berdoa ini dan diberikan 100%,
Ya, di akhirat tidak berdapat apa-apa. Nah, yang kedua, kalau kita berdoa, diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Tatkala kita sangat membutuhkan sekali. Umpamanya tatkala di padang mahsyar, matahari diturunkan di atas kepala penghuni mahsyar. Secara 1 mil yang panasnya tidak bisa dibayangkan panasnya, maka amal-amal sedekah tersebut diwujudkan merupakan payung yang akan memayungi dirinya sehingga mereka tidak tersengat sedikit pun panas terik matahari yang seperti itu. Ini nanti diberikan di akhirat dan itu pemberian yang luar biasa yang diberikan di akhirat. Dan masih banyak lagi doa-doa yang tidak diberikan di dunia diberikan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghindarkan bahaya atau bencana yang mestinya menimpa dirinya karena dia berbuat baik dan mohon kepada Allah Ta'ala, berdoa ini dan itu, maka dia dihindarkan dari malapetaka bencana yang sangat mematikan. Maka tidak jarang terjadi orang sekian banyak itu ya ada di bom itu dengan naruda itu mati sekian. Loh ada itu orang tidak terluka sama sekali. Allah yang menyelamatkan. Itulah kekuasaan Allah. Maka doa itu jangan kita pernah berputus asa dari berdoa. Tidak ada yang rugi karena berdoa dan tidak ada yang celaka karena berdoa. Ya, berdoalah terus kepada Allah. Baiklah, kita masuk kepada berdoa. Pak Tomo ada? Ada, Ustaz. Ya, ini halaman 267 ya Pak Tomo ya. Kalau di saya 236. Ya 236. 2 itu berarti yang pakai hijau itu Pak Tomo ya. Iya, Ustaz. Iya, monggo silakan baca Pak Tomo. Berdoa. 1. Perintah melakukannya. Allah menitahkan manusia agar berdoa dan merendahkan diri padanya serta menjanjikan akan mengabulkan doa dan mewujudkan apa yang diminta itu. Ya. Terus? 1. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini pada surat Al-Mu'min ya, ayat 60, sesungguhnya berdoa itu merupakan ibadah. Lalu dibacanya ayat yang artinya berdoalah kamu kepadaku, niscaya ku kabulkan doamu itu. Orang-orang yang menyombongkan diri sehingga tidak hendak beribadah kepada keadaan yang hina-hina. Ya. Jadi berdoa ya itu memang perintah. Oleh karena itu perintah, maka hukumnya jadi wajib. Perintah itu ada 2. 1, sunnah juga perintah, wajib juga perintah. Kalau larangan itu jatuhnya dengan ilmu fikih itu ada 2. 1 makruh, 2 haram. Ya. Jadi kalau yang mubah itu tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ashabus Sunan dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, inna du'a, sesungguhnya doa itu wal ibadah, hakikatnya adalah ibadah kepada Allah, ta'abudi, ya, menunaikan ketaatan kita hanya kepada Allah, ta'abudi. Inna du'a, ya, sesungguhnya doa itu wal ibadah, ya. Setelah Rasulullah bersabda seperti itu, summa qara'a, kemudian Nabi membaca ayat di dalam surat nomor 40 ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku, niscaya aku ijabah, aku kabulkan permohonanmu. Ya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepada Allah, saya dkhuluna jahannama, dan akan dimasukkan dalam neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan yang hina-dina. Jadi orang yang tidak mau berdoa karena sombong, maka disiapkan oleh Allah akan dimasukkan neraka jahanam, neraka yang tentunya sangat tidak nyaman kalau mereka masuk ke dalamnya. Hadis yang kedua, Pak, monggo. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Hasan yang artinya bahwa para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepadanya, di mana Tuhan kita itu?
Maka Allah pun menurunkan ayat yang artinya, dan seandainya hamba-hambaku bertanya daku kepadamu, maka sesungguhnya aku ini maha dekat. Aku akan mengabulkan permohonan dari orang-orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Al-Baqarah 186. Ya, jadi para sahabat itu sama berdiskusi. Di mana ya Allah itu di mana? Ya, apa jauh apa dekat? Kenapa? Kalau jauh saya nanti kalau berdoa dengan suara keras biar dengar. Kalau dekat kan cukup bisik-bisik saja ya. Karena Allah itu maha dekat. Maka datang kepada Rasulullah tanya, Aina Rabbuna? Di mana Rabb kami? Fa'anzala, maka menurunkan Allah ya, ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu ibadi hambaku wahai Rasul ya, ani tentang aku ya, fa ini maka jelaskan kepada mereka itu, fa ini maka sesungguhnya aku itu qaribun dekat ya. Bahkan di dalam surat Qaf ayat yang ke-16 itu, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan mereka itu dari urat nadi lehernya. Ya, jadi dekat sekali Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ada yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Saking dekatnya, karena setiap orang mempunyai urat nadi, maka akhirnya semua itu ada Tuhannya. Ada juga dengan ayat itu, dia mengartikan manunggaling kawula kelan Gusti. Artinya Tuhan bersekutu dengan manusia. Karena Allah Ta'ala mengatakan aku lebih dekat kepada hambaku itu dari urat nadi yang ada di lehernya itu. Kalau begitu kan menyatu dengan manusia. Nah, maka timbullah keyakinan wahdatul wujud ya. Manunggaling kawula dan Gusti yang di tanah Jawa itu dipelopori oleh Syekh Siti Jenar ya, yang akhirnya oleh para wali ya ditepis, dihilangkan keyakinan itu dan dibunuh Syekh Siti Jenar dalam satu riwayat sama dengan Al-Halaj yang mempunyai keyakinan seperti itu. Jadi karena mabuk cintanya dia mengaku bahwa dirinya ya Tuhan ya dirinya. Nah, itulah belajar tasawuf kalau salah nanti akhirnya mengarah kepada kesyirikan seperti ajaran yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Nah, Syekh Siti Jenar sendiri mungkin tidak, karena dia tahu apa makna yang diucapkan, tapi orang yang diajari tidak mengerti, maka dia akan jadilah kesyirikan yang terjadi. Nah, ini maka turunlah wa idza salaka ibadi ani fa ini qarib ujibu tawatata idzadani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yasudun ya. Hendaklah kamu beriman kepadaku dan penuhi segala perintah-perintah dari Allah supaya kamu tetap berjalan di atas jalan yang Allah itu dekat. Jadi kalau berdoa kepada Allah tidak usah pakai mic ya. Kita cukup dengan suara antara terdengar dan tidak terdengar, khususnya untuk diri kita sendiri dan orang yang berada di depan kita, samping kiri dan samping kanan, itu terdengar, tidak usah terlalu keras karena Allah itu maha dekat ini. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3 diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, tidak satu pun yang lebih dihargai oleh Allah daripada doa. Ya, doa itu adalah amalan yang sangat dihargai oleh Allah Ta'ala. Laisa sayun, tidak ada sesuatu pun akramu Allah yang lebih dimuliakan di sisi Allah atas Allah minat doa, dari doa. Jadi orang yang sering berdoa kepada Allah, Allah cinta kepadanya, suka kepadanya. Lain dengan manusia, semakin orang itu banyak minta kepada kita misalnya atau sesama manusia, orang yang dimintai pasti benci, nggak senang melihat orang yang suka minta. Tapi Allah semakin sering ia minta kepadanya kepada Allah, Allah semakin cinta kepadanya dan Allah semakin menyayangi orang yang sering berdoa kepada Allah. Ini Nabi kita sampai mengatakan kalau tali sepatu kita, tali sandal kita lepas, mintalah kepada Allah. Jadi seluruh dalam kehidupan itu mintalah kepada Allah karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya. Semua yang kita inginkan Allah pasti bisa mengabulkan. Tapi yaitu terserah kapan mengabulkan, oleh waktunya itu juga ditentukan oleh Allah sendiri.
bentuk pengabulannya itu juga Allah sendiri yang menetapkannya. Ya, seperti itu. Ya, jadi sesuatu yang sangat disukai oleh Allah berupa doa. Maka dari itu janganlah kita putus-putus berdoa ini. Ya, minimal setelah sholat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi setiap selesai sholat. Ya. Yang keempat, monggo Pak. Yang keempat, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripadanya lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala dalam bahaya dan kesusahan, maka hendaklah ia banyak berdoa dalam kesenangan. Ya, ya. Kita pada saat sekarang mungkin nggak ada yang perlu kita doa kepada Allah. Duit ada, badan sehat, ya. Kemudian istri, keluarga berkumpul semuanya. Jadi seakan-akan kita melupakan Allah, tidak butuh sama Allah Ta'ala. Hanya di sini Nabi mengatakan kalau kamu menginginkan doamu didengar oleh Allah, dikabulkan tatkala kamu merasa sedih, ya, perbanyaklah doa dikala kamu lapang. Jadi seperti sekali berdoalah kepada Allah, minta apa saja kepada Allah. Allah itu maha kaya dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk tidak dikabulkan oleh Allah permintaan kita. Ya, ini hadis yang nomor 4. Yang nomor 5, monggo Pak. Yang nomor 5. Diriwayatkan dari Abu Ya'la dari Anas, firman ilahi yang disampaikan Nabi SAW dari Allah Azza wa Jalla yang artinya ada 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah buatku, satu lagi buatmu, satu lagi antaramu, antaraku denganmu, dan satu lagi antaramu dengan hamba-hambaku. Adapun yang buatku ialah bahwa kamu tidak memperhatikan daku dengan sesuatu pun mempersekutukan juga. Pak, memperserikatkan. Oh ya, ya, maaf. Saya ulangi. Adapun yang buatku ialah bahwa kamu tidak memperserikatkan sesuatu pun juga. Dan yang buatku apa yang juga kebajikan yang kamu lakukan akan kuberi balasan. Mengenai yang antaraku denganmu ialah dari berdoa, sedangkan dariku mengabulkannya. Kemudian mengenai perkara antaramu dengan hamba-hambaku, bahwa kamu akan menyukai buat mereka apa yang kamu sukai buat dirimu sendiri. Nah, inilah ajaran agama kita. Ada 4 hal yang mesti kita setiap orang mukmin ini lakukan supaya kita akan mendapat tempat yang istimewa nanti di sisi Allah. Arba'u khisalin, 4 perkara, ya. Itu apabila kamu kerjakan seimbang antara 4 perkara itu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan ini. Wahidun yang pertama, minhuna dari keempat itu ialah li untukku, ya, yang ya. Wa wahidun yang satu lagi laka untukmu, ya. Wahidatun satu lagi fima baini wa bainaka, yakni itu akan terjadi antaraku dengan antaramu, ya. Wa wahidun dan satu lagi fima bainaka wa baina ibadi, antaramu dan antara hamba-hambaku, ya. Kemudian dijelaskan fa'amallati li, adapun yang untukku saja, ya, itu hakku saja, maka la tusriku bi syai'an, jangan sampai kamu mempersekutukan denganku sedikitun atau apapun. Jadi kita dituntut jangan sampai syirik kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita tidak syirik kepada Allah, mulia nanti kita, ya. Dan pasti dosa-dosanya tidak ada artinya bagi orang yang tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Fa'amalati laka, ya. Adapun yang untukmu, kata Allah Ta'ala, fama amilta, yaitu segala macam perbuat atau amalmu, min khairin berupa kebaikan, ya. Jazaituka, aku akan membalasnya alaihi atasnya. Jadi apapun perbuatan baik yang kamu kerjakan, Allah siap untuk membalas perbuatan baik itu, ya. Amalati baini wa bainaka, adapun di antaraku dan di antara, ya, di antaramu, ya. Ini jadi wa amalati baini wa bainaka
faminka du'a'u, ya. Darimu kamu berdoa, ya. Alaya atasku, ya. Wa alaya dan atasku al-ijabatu untuk mengabulkan doa itu. Jadi kita cuma ditugaskan berdoa. Nanti Allah yang ingin mengijabah. Kita tidak boleh mendikte Allah apa yang mestinya kita terima tidak, ya. Terserah kepada Allah, tapi Allah janji mengijabah. Wa amalati bainaka wa baina ibadi. Adapun yang antaramu dan antara hamba-hambaku ini hendaklah, ya, fardolahum, hendaklah kamu ridho kepada mereka, ma tardo linafsik, apa yang kamu ridho kepada dirimu sendiri. Artinya gampangannya, hendaklah kamu menyukai mereka, ya, suka kepada mereka sebagaimana kamu suka, ya, kalau diperlakukan orang lain untuk dirimu. Jadi kalau kita suka diberi, ya kita suka memberi kepada orang lain. Kalau kita tidak suka dihujat, jangan suka menghujat orang lain. Bahasa Jawa kita tepo seliro. Tepo seliro itu tepo tepak seliro awak, tepakno kepada badan kita sendiri. Kalau kita tidak suka dicerca, dicaci, jangan mencerca dan jangan mencaci. Insya Allah kalau kita memperlakukan orang lain sama dengan kita memperlakukan orang lain, kita tuntut untuk memperlakukan pada diri kita. Jadi kalau kita ingin dihormati orang lain. Kalau kita orang lain itu berkata sopan kepada kita, hendaklah kita berkata sopan dengan orang lain. Ini, ya. Kemudian hadis yang nomor 6, Pak. Monggo. Hadis nomor 6. Dan sahlah hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang tidak memohonkan kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Nah, ini kan lain, maka manusia dimintai marah. Kalau Allah Ta'ala orang nggak minta kepadanya, justru dimurkai oleh Allah. Man lam yas'alillah, ya. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaqdzab alaihi, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi nggak minta, nggak mohon. Jadi kalau kita sakit, ya, kita dalam keadaan kesulitan, apapun mintalah kepada Allah. Kalau rodok berat, ya, yang kita minta, kita pakai ayat wasta'inu bisobri wassalah, dan mintalah kepada Allah dengan cara tetap sabar dan kerjakan sholat. Mohon kepada Allah keselamatan dan dengan sholat. Kita mendoakan istri kita mendoakan saudara kita. Tidak usah kita lewat share-share banyak begitu, tapi kita hakikatnya tidak mendoakan. Nah, kita cuman apalagi di copy paste dari yang berdoa koroto api, kita tak kayak gini aja, ya. Ini tidaklah kita itu namanya mendoakan atau didoakan, tidak, ya. Doakan betul-betul. Tatkala bangun malam, sholat di malam hari, atau apa saja kondisinya, mohonkan yang sungguh-sungguh. Tetap saudara kita mungkin yang sedang sakit atau yang ditimpa apa saja, mohonkan kepada Allah. Ya Allah, saudaraku ya Allah, dia sedang engkau uji dengan sakit, ya Allah. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sesungguhnya penyembuhan yang sempurna adalah penyembuhan yang datang darimu. Ini kita ucapkan sendiri, nggak usah diumumkan, ya, pakai mic atau apa-apa, nggak usah, ya. Inilah yang namanya sembunyikanlah kebaikanmu seperti kau menyembunyikan keburukanmu. Kalau orang yang sudah sampai tingkat begitu, maka dia adalah tingkat orang yang sudah tinggi di sisi Allah. Hadis nomor 7, Pak. Monggo. Hadis nomor 7. Diterima dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak mempan sikap berhati-hati terhadap takdir, sedangkan dia itu akan memberi manfaat baik terhadap hal-hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan sungguh bala atau malapetaka itu turun lalu disambut oleh doa, maka bergulatlah keduanya mereka sampai pada hari kiamat. Ya, tadi sedangkan doa bukan sedangkan dia, Pak. Di bahasa salah sedikit, ya. Baiklah, ya. La yugni tidak mencukupi, ya. Tidak cukup hadarun, hadarun itu adalah hati-hati saja. Min qadarin, dari menolak takdir. Jadi ya supaya kita ya tidak
tidak mengalami kecelakaan harus hati-hati. Mobilnya harus diservis dulu sebelum berangkat. Kemudian ya yang nyopir harus betul-betul ahli misalnya. Gak cukup seperti itu. Ya, ini masih perlu doa kepada Allah Ta'ala supaya diselamatkan dalam perjalanannya. Karena bisa jadi orang-orang yang kecelakaan itu bukan orang yang tidak bisa nyopir, tidak bisa berkendaraan di tengah perjalanan, justru dia pinter. Namun karena dia lupa berdoa kepada Allah dan Allah memang membiarkan saja, maka terjadilah yang terjadi. Jadi la yugni ahadun, ya, tidaklah cukup seseorang itu min qadarin, dari menolak takdir yang buruk maksudnya, maka perlu doa. Wa du'a'u, ya, wa du'a'u, dan doa itu yang fa'u tetap memberi manfaat mimma nazala, terhadap apa-apa yang sudah terjadi, wa mimma lam yangzil, dan yang belum terjadi. Jadi meskipun sudah terjadi kecelakaan misalnya, ya katakan tangannya patah atau luka di kepala atau yang lain, tetap berdoa kepada Allah, ya Allah ringankanlah penyakit saya, ya Allah mudahkanlah kami mendapat obat. Masih tetap doa itu berlaku. Atau sebelum kejadian, ya Allah jauhkan malah bencana itu dari saya, itu tetap berlaku. Doa itu kepada Allah, dan Allah yang bisa mengubah ya apapun sesuai dengan kehendaknya. Wa inal bala'a, dan sesungguhnya balak bencana itu, ya, layang zilu, benar-benar akan turun, fayal doa, kemudian disambut oleh doa, maka keduanya itu bergulat, ya, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Yang mana kalau menang doanya maka tidak terjadi balak bencana, tapi kalau menang balak bencananya terjadi bencana. Namun meskipun terjadi bencana tidaklah fatal. Jadi orang yang berdoa itu meskipun suatu saat ada juga bencana pada dirinya, tidaklah menjadi fatal. Maka jangan pernah kita tidak berdoa. Mentang-mentang kita sudah ahli kedokteran, sudah mengerti ini penyebabnya ini penyebabnya ini, enggak perlu berdoa, jangan. Berapa banyaknya dokter ahli saraf kena penyakit saraf, ahli jantung mati karena serangan jantung. Ya, mintalah kepada Allah, karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Hadis yang ke-8, monggo Pak. Hadis 8 diterima dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dapat menolak qada kecuali doa, dan tidak bisa menambah umur kecuali kebajikan. Ya, layarudu qada'a, tidak ada yang bisa menolak takdir, qada'an, ketetapan Allah. Takdir itu ila doa, kecuali doa. Kalau kita doanya kepada Allah, yang menetapkan takdir siapa? Ya Allah. Maka kalau kita minta kepada Allah, Allah ganti takdirnya. Ya, takdir tetap ada, tapi takdirnya menjadi takdir yang baik, ya, takdir yang menyenangkan. Itu terserah Allah. Ya, oleh karena itu kita mohonlah tetap kepada Allah, ya Allah, berilah takdir sebaik-baiknya untuk hambamu ini. Sesungguhnya engkaulah zat yang sebaik-baiknya memberikan takdir kepada para hamba. Minta kepada Allah Ta'ala. La yarudu qada'a, tidak akan dapat menolak takdir ila doa, kecuali doa. Wala yazidu fil umri, dan tidak akan bertambah umur seseorang ilal biru, kecuali kebaikan, tadi dengan berbuat baik. Jadi orangnya kalau masih ada kebaikan, ya, maka barangkali ditunda dulu, jangan dimatikan. Ini mestinya entek sudah, ya, karena dia ahli kebaikan. Menurut Allah ini kalau ditambah umurnya, ya, menurut ilmunya Allah akan bertambah kebaikan, ditambah umurnya. Barangkali saya tidak tahu. Saya tatkala kena COVID itu mestinya sudah mati pada saat itu. Oh, masih ada kebaikan yang bisa dikerjakan, ditambah sama Allah, ya. Ya, mestinya tinggal 3 hari tatkala masuk rumah sakit itu, oh tambah 30 tahun. Soro tambah gak mati-mati mestinya. Tambah 3 tahun misalnya, atau ditambah 10 tahun, itu terserah kepada Allah. Kalau orang itu orang ahli kebaikan, insya Allah hidupnya akan senantiasa diliputi oleh kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu meskipun dia sudah meninggal dunia,
maka akan terus menghubunginya sampai hari kiamat. Yang ke-9, monggo Pak. Hadis ke-9 diriwayatkan oleh Abu Uwanah dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antaramu berdoa, hendaklah ia menunjukkan besarnya keinginan buat memperolehnya, karena tidak ada satupun yang dianggap besar oleh Allah. Ya, jadi kalau kita berdoa itu sungguh-sungguh. Jangan kita berdoa asalkan kita berdoa pokok muni saja. Sungguh-sungguh dan berharap sekali bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena kalau Allah mengijabah doanya orang muslim itu tidak seluruhnya 10% saja. Nanti yang 90% diberikan oleh Allah di akhirat. Maka bagi orang yang banyak berdoa kepada Allah, maka pahalanya akan melimpah ruah tatkala besok di akhirat kelak. Ini yang tidak kita sadari. Kita anggap bahwa doa itu ya berlaku di dunia saja. Sudah tidak ada, masih ada di akhirat. Untuk orang mukmin hanya 10%. Karena kalau diberikan semuanya, dunia itu tidak cukup bagi orang mukmin dari pahala yang diberikan oleh Allah. Bayangkan sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi. Berapa? Dunia seisinya gak cukup. Berapa kali subuh? Ya, sekian banyak kali. Maka dari itu kalau diberikan di dunia, nah itu sudah selesai. Ya, gak cukup dunianya. Dan di samping itu Allah itu tidaklah menyukai atau senang. Ya, kalau hambanya itu diberikan sesuatu kemudian ditinggalkan. Kalau diberikan di dunia kan nanti ditinggalkan. Tidak, diberikan di akhirat yang nanti akan dinikmati olehnya di akhirat kelak. Maka jangan pernah kita merasakan jenuh-jenuh atau bosan-bosan berdoa kepada Allah. Sesungguhnya siapa yang lidahnya diringankan berdoa kepada Allah, itu satu tanda bahwa Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang dimintanya ini. Jadi Allah Ta'ala kalau akan memberikan sesuatu itu ditakdirkan orang itu berdoa. Sehingga seakan-akan dia merasa bahwa karena doaku, karena itu, ini yang salah. Ya, ini semua karena semata-mata rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua adab atau tata cara berdoa. Wah, sudah masuk ya. Waktunya Ustaz, panjenengan mau kontrol katanya. Ya, saya mau kontrol, mohon maaf. Ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan kali lain. Adab atau tata cara berdoa ini perlu penjelasan yang cukup. Oleh karena itu maka cukup saya kira sampai di sini dulu ya. Bu Dwi, monggo di Ustaz.